bahwa dalam beberapa hari terakhir kita mencatatkan rekor-rekor baru peningkatan kasus positif. Sebelumnya kita belum pernah mencapai angka di atas 5.000 untuk angka kasus positif harian. Sayangnya, penambahan kasus positif harian terus meningkat, bahkan per hari ini menembus lebih dari 8.000 kasus. Ini adalah angka yang sangat besar dan tidak bisa ditolerir. Dan situasi tidak bisa dibiarkan, sekali lagi tidak bisa dibiarkan. Penyelenggaraan pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir, karena memang kita tidak tahu, negara manapun nggak tahu kapan pandemi COVID ini akan berakhir. Semarak pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2020 menggema di penjuru negeri. Sebanyak 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, akan meramaikan pesta demokrasi 5 tahunan ini. Rangkaian masa pilkada akan segera berakhir dan menuju puncaknya pada proses pemungutan suara yang digelar 9 Desember 2020 besok. Pasangan calon yang akan bertanding pun telah mengerahkan seluruh upaya untuk menang di pencoblosan nanti. Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengupayakan agar agenda rutin 5 tahunan tersebut tetap berjalan meskipun di tengah pandemi COVID-19. Sementara jumlah kasus baru pasien positif COVID-19 kian meningkat. Pemerintah pun siapkan ketentuan dan regulasi tentang pelaksanaan pilkada di tengah pandemi. Ketentuan pelaksanaan pilkada dengan memperhatikan protokol kesehatan itu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 6 tahun 2020 dan PKPU 13 tahun 2020. Adapun protokol kesehatan diterapkan hampir di semua tahapan pilkada 2020, mulai dari tahapan pendaftaran bakal pasangan calon, kampanye, debat publik hingga pemungutan suara. Meski pemerintah telah mengeluarkan aturan terkait pelaksanaan pilkada di masa pandemi COVID-19, masih ada saja pihak yang tak mematuhi protokol kesehatan. Meskipun di masa pendaftaran sudah terjadi banyak pelanggaran protokol kesehatan, Presiden Joko Widodo menegaskan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 harus tetap berjalan. Ia mengatakan penyelenggaraan Pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir. Dalam situasi semacam ini, Jokowi mengaku tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir sehingga penyelenggaraan Pilkada tak bisa ditunda. Meski banyak ditemui pelanggaran protokol oleh calon kepala daerah, namun menurutnya, solusinya bukanlah menunda pilkada. Jokowi meminta semua pihak mulai dari KPU, Bawaslu, aparat pemerintah, TNI, Polri, seluruh masyarakat, tokoh dan organisasi untuk aktif bersama-sama mendisiplinkan masyarakat mengikuti protokol kesehatan. Kasus pelanggaran protokol kesehatan pada saat pelaksanaan kampanye Pilkada 2020 terjadi di sejumlah daerah. Pelanggaran itu terjadi seiring dengan meningkatnya kegiatan kampanye dengan metode tatap muka atau pertemuan terbatas. Komitmen dari pasangan calon kepala daerah serta partai politik pengusung dan simpatisannya untuk mematuhi protokol kesehatan dirasa kurang maksimal. Sebab masih ditemui pelanggaran protokol kesehatan yang berpotensi meningkatkan risiko penularan virus corona di tengah masyarakat. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Ratna Dewi Petalolo mengatakan, tak ada satupun tahapan Pilkada 2020 yang terlewatkan tanpa adanya pelanggaran, baik pelanggaran protokol kesehatan maupun pelanggaran pemilu. Namun hingga hari terakhir kampanye, jumlah pelanggaran protokol kesehatan melampaui bentuk pelanggaran lainnya. Tercatat pelanggaran protokol kesehatan menduduki ranking paling tinggi, yaitu 2.126 pelanggaran. Kekhawatiran terhadap potensi peningkatan kasus COVID-19 jelang pemungutan suara Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember mendatang masih bermunculan. Salah satu yang dikritisi belakangan ini adalah rencana KPU untuk mendatangi pasien COVID-19 di rumah sakit atau tempat isolasi mandiri agar dapat menggunakan hak pilihnya. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI San Mustafa meminta KPU mempertimbangkan kembali rencana tersebut. Bahkan, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini menilai rencana itu sebaiknya tidak dilakukan. Menurut Titi, belum ada simulasi yang meyakinkan bahwa skema pemungutan suara bagi pemilih terinfeksi COVID-19 dapat berjalan aman dan sehat.
Apalagi melihat kasus positif dan tenaga kesehatan terpapar COVID-19 yang jumlahnya terus meningkat belakangan ini. Kekhawatiran yang muncul bukannya tidak beralasan. Belum lama ini Indonesia mencatatkan rekor penambahan kasus harian tertinggi sejak pengumuman kasus perdana di 2 Maret 2020 lalu. Rekor tersebut tercatat pada 4 Desember 2020 di mana terdapat 8.369 kasus COVID-19 dalam 24 jam. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta untuk penyelenggara pemilu memasifkan sosialisasi protokol kesehatan di tempat pemungutan suara jelang 9 Desember. Ketua RT, RW, Lurah, dan Camat setempat juga dinilai berperan penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan. Menurut Dasko, masyarakat perlu diingatkan agar tidak berkumpul di TPS saat hari pemungutan suara. Terkait penerapan protokol kesehatan saat pemungutan suara, anggota Bawaslu Muhammad Afifuddin mengingatkan pemilih yang tidak memakai masker tidak diperbolehkan masuk ke TPS. Untuk mengatasinya, Afif menuturkan petugas TPS maupun pengawas pilkada menyediakan masker. Selain itu, sebelum masuk TPS, pemilih diminta mencuci tangan dan petugas akan mengecek suhu tubuh pemilih. Pemilih juga dilarang berdekatan, diminta agar tidak bersalaman serta menggunakan alat tulis sendiri. Untuk tinta tetes akan disediakan penyelenggara untuk menandai pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya. Di samping itu, petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dan pengawas TPS juga akan melalui tes swab terlebih dahulu. Kekhawatiran timbulkan lonjakan kasus COVID-19 bermunculan, namun pilkada serentak tetap harus berjalan. Pemerintah dan penyelenggara telah upayakan peraturan, tinggal masyarakat yang harus sadar untuk menegakkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.